Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Di sini saya ingin berbagi tentang mengenai penjelasan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek atau subjek yang ingin diteliti. Sebelum kita melakukan penelitian, kita harus tahu bagaimana cara membuat judul, cara merumuskan sebuah judul yang baik dan benar. Yang pertama yaitu judul harus menarik minat peneliti. Yang kedua, jangan sama persis dengan judul penelitian yang sudah ada. Yang ketiga, judul penelitian yang baik hendaknya menggunakan kalimat pernyataan. Hal ini dikarenakan supaya lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Yang keempat, judul dibuat singkat, jangan terlalu panjang, dan judul juga harus konsisten dengan rumusan masalah. Yang terakhir, judul harus bisa menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan seperti jenis dan sifat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, dan kapan penelitian yang dilakukan atau tahun. Nah, setelah selesai membuat judul, kita harus tahu dalam sebuah penelitian itu harus ada latar belakang. Apa sih itu latar belakang? Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Nah, yang dimuat di dalam, yang harus kita ketahui, yang dimuat dalam latar belakang itu harus ada. Yang pertama, alasan yang rasional. Yang kedua, gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan. Yang ketiga, kompleksitas masalah. Yang keempat, pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritas. Setelah itu, kita akan merumuskan rumusan masalah. Dalam penelitian kualitatif, dalam merumuskan rumusan masalah itu harus ada 5 yang menjadi acuan. Yang pertama itu dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Yang kedua, rumusan hendak padat dan jelas. Yang ketiga, harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan hendak harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Yang kelima, yang terakhir, yaitu masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Nah, setelah itu kita akan membuat kajian pustaka, yang dimana kajian pustaka yaitu kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang membuat teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, tujuan dari kajian pustaka itu sendiri menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu dan mengiri celah-celah dalam penelitian sebelumnya. Nah, dalam kajian pustaka itu yang dimuat yaitu esensi hasil penelitian literatur, yaitu berupa teori, dapat juga dalam bentuk kutipan dari orang lain. Nah, yang selanjutnya kita harus menentukan teori. Apa sih itu teori? Kedudukan teori dalam penelitian kualitatif tidak terlalu penting, tidak seperti halnya dalam kuantitatif, karena ketika ingin memulai melakukan penelitian kualitatif diperbolehkan meneliti fenomena tanpa dasar teori.
Nah, setelah itu, apa sih itu penelitian terdahulu yang relevan? Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti, yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Fungsinya untuk membandingkan hal apakah yang membedakan penelitian kita dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga penelitian kita jauh dari apa yang namanya plagiat atau pencetakan. Nah, dari kerangka pemikiran, setelah itu kita akan mencari yang namanya kerangka pemikiran. Apa sih itu kerangka pemikiran? Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Setelah itu, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yaitu cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Contohnya, pendekatan metode kuali, kuanti, dan campuran. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang jenis penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian oleh seorang peneliti. Contohnya menggunakan jenis penelitian kualitatif. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang siapa sih subjek dan objek penelitian kualitatif. Yang pertama, subjek penelitian kualitatif yaitu informan atau narasumber yang menjadi sumber dari riset. Sedangkan objek itu adalah permasalahan yang diinvestigasi dalam penelitian. Nah, di sini yang terakhir saya akan menjelaskan teknik pengambilan data kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengambilan data kualitatif itu bisa berupa wawancara, kuesioner, observasi, dokumentasi, dan teknik triangulasi. Sedangkan teknik analisis data kualitatif itu bisa menggunakan analisis data mencakup prosedur organisasi dalam reduksi dan penyajian data baik dengan tabel, bagan, atau grafik. Yang kedua itu data diklasifikasikan berdasarkan jenis dan komponen produk yang dikembangkan. Yang terakhir, yang ketiga, data dianalisis secara deskriptif. Mungkin hanya itu yang bisa saya berbagi tentang apa sih itu penelitian kualitatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.